Fadlizon. Oh. Itu keris. Terus siapa mantan Menteri Dalam Negeri itu? Cahyokumolo. Nah, Pak Cahyokumolo itu juga penggemar antik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah, sahabat sekalian, pemirsa kami sekarang sudah di atas 1000 dan tentu kami ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah mendukung channel ini dan mudah-mudahan dari hari-hari semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sahabat sekalian, barusan saya ditelepon Pak Bambang untuk datang ke rumah karena ada koleksi-koleksi baru yang datang dan bahkan juga sedang diburu, dan memang di waktu siang ini saya menyempatkan untuk ke tempat Pak Bambang dan melihat beberapa koleksi tadi. Tapi yang menarik ini yang saya pegang ini, sebuah lukisan dari Tahiti yang dibawa pulang oleh seorang mantan awak kapal pesiar, dan beliau sudah senior, dan ternyata kemudian di kemudian hari diminta Pak Bambang untuk menjadi koleksi Pak Bambang. Nah, kalau ada Dari Tahiti. dari Tahiti Pak ya? Ya, Tahiti. Kalau ada yang saya kira suka bisa menghubungi Pak Bambang. Pak Bambang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah pegang lukisan ini Pak. Menarik ini. Ini Ya. lukisan. Emang ini termasuk jarang didapat. Ini beli betul-betul dari Tahiti. Jadi seorang pelukis terkenal di Tahiti. Ya. Waktu harganya sekitar $70. 15-20 tahun yang lalu. 15-20 tahun yang lalu. Ya, ini pelukis terkenal dari Tahiti. Terus saya main ke rumah, saya rayu, akhirnya termasuk koleksi mereka jatuh ke saya. Termasuk jam, table tea. Jamnya itu pun ada emasnya, jadi pinnya. Jadi dia kerja selama hampir 25 tahun lebih, pasti dapat hadiah dari perusahaan. Jadi kenang-kenangan ya dari kapal pesiar, berwujud jam dan pinnya itu berwujud dari emas. Gitu, entah berapa karat, sekitar 15 atau 18 karat. Ya. Gitu. Jadi biasanya memang Mantan awak kapal pesiar Pak ya, mantan awak kapal pesiar itu biasanya sering ada barang-barang berharga Pak ya? Iya kan, bawa dari sana, jadi ori, termasuk jam itu kan dari USA. Di sini kan nggak ada yang dijual. Iya. Dari mereknya Chelsea dari USA. Iya. Oh ya, ada tadi saya lihat ada banyak radio Pak ya? Ya, radio itu mereknya Minerva. Kebetulan juga Minerva itu dari USA. Itu masih ada tulisnya lengkap itu dari Ambon, Jakarta, Jogja, Solo, US, Australia, Yugoslavia, seluruh dunia ada itu, di tulisannya itu ada. Bisa didengarkan. Tapi itu Pak, karena udah susah, karena itu radio kuno, jadi SWMB-nya mati, terus dirubah jadi FM. Tapi itu barangnya barang asli, tapi kita sadur jadi FM. Ya, sahabat sekalian, nanti Pak Bambang akan menjelaskan beberapa koleksi radionya, dan silakan untuk diikuti, barangkali ada yang berminat. Ada juga koleksi-koleksi jam Pak ya? Ya, jam, beberapa jam nanti akan dijelaskan oleh Pak Bambang secara langsung. Ini radio dari Made in USA, ini mereknya Minerva. Nah, ini satu Pak. Ini ada London, Paris, Sydney, Delhi, USA, Colombo, Yogyakarta, Jakarta, Roma, komplit ini. Nah, ini dan channelnya masih ada angkanya ini, gelombangnya masih bisa. Ini satu, ini baru. Terus yang ini speaker model Eropa, ini salon dapatnya dari Ambarowo. Ini peninggalan zaman Belanda mungkin, karena ini memang model Eropa karena siku. Ini masih jatinya bagus sekali, masih kuno. Terus ini Sharp, masih ori ini Sharpnya, tapi jadi FM ini. Ini Sharp plus. Belum diputer ya? Nah, ini Sharp plus speaker. Ini untuk SW. Absen mau Mbak Adil yang cam. Ini untuk SW, MW. Ini untuk CD atau piringan hitam. Nah, itu. Terus ini yang lama juga, tapi juga suaranya oke juga. Ini
Ralin sama Telefunken yang dua ini. Terus tuh jam yang ada pinnya emas, terus bahannya dari kuningan. Terus ini action figure, ini silikon bahannya, action figure. Ini table T, kacanya bevel. Ini jam mereknya Chelsea dari USA, made in USA. Terus ini TV hitam putih masih normal, on semua. Ini yang radio. Terus ini kaset. Ini kasetnya. TV-nya ini TV normal juga, hitam putih tapi. Ini Cleopatra, ini juga kursi Cleopatra, jati kawak ini untuk santuy. Tuh. Sahabat sekalian, demikian tadi beberapa koleksi radio klasik ya, radio antik di rumah Pak Bambang. Dan tadi saya juga sempat nyetel atau mendengar beberapa suara di beberapa radio tadi, memang masih jernih. Dan yang unik memang kata Pak Bambang, radio itu mesinnya masih asli. Apalagi yang asli Pak tadi? Radio Minerva, made in USA, itu tabung dan tabung sama transistor, tapi masih ori semua. Itu sampai platnya itu ada tulisan Rusia, Jerman, Hong Kong, Amerika, US, itu memang asli-asli semua. Tapi masih bisa dengerin yang siaran luar negeri, Pak? Nah, kalau untuk SWMB memang susah sekarang, jadi kalah sama yang FM. Jadi sudah dirubah menjadi FM, karena banyak peminat sekarang itu karena FM itu bisa kemana aja dan lagunya merdu stereo. Jadi lebih baik FM. Untuk di kafe, di mana untuk display kan cukup bagus. Suaranya indah. Oh iya Pak, apa namanya? Boleh saya sedikit mengetahui dapur bisnis Pak Bambang ya Pak? Misalnya barang-barang ini selalu datang, saya ingin tahu itu sumbernya dari mana, kota-kota mana saja yang sekarang masih banyak koleksi-koleksi itu Pak? Ya kebetulan saya kan dulu awalnya kan tahu kalau saya jual beli barang antik, jadi datang ke rumah dia nawarin, itu ada yang dari Solo Tigo, di Klaten, itu kalau ada barang yang kuno bener asli, baru lari ke saya, baru saya survei. Kalau ini masuk benar-benar kuno ya saya beli. Termasuk dari Jawa Timur itu lampu-lampu ini dari Jawa Timuran semua ini. Ini bedakannya gimana Pak? Yang asli yang baru kan banyak produk-produk yang sekarang ditawarkan itu. Ya itu kalau yang asli ini harus pertama kita sentuh ini bunyinya bergema, wow gitu. Sama yang kedua yang bisa ditipu, di bawah ini ada lipetannya, dilipat. Kalau yang asli nggak lipetan, mesti nggak ada lipetannya begini, ini benar-benar asli zaman Belanda. Ini ada minyaknya juga halus. Bukan, ini tempat minyak ya, yang asli. Kalau yang palsu ada, tapi di sana tempatnya jauh, saya mau ambil. Ini minyak apa Pak? Minyak tanah atau apa Pak? Ya dulu minyak tanah, zaman kuno itu minyak tanah, terus dirubah jadi lampu listrik. Ya pakai listrik, tapi asli. Tapi merubahnya ini udah mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Kan bahannya aja lain, ini kuningan dan halus. Kalau yang bikinan sekarang kan kasar, ininya nggak bisa ditiru. Pinggirnya itu halus banget itu nggak bisa ditiru kalau yang sekarang. Jadi memang diperlukan kejelian Pak ya untuk membedakan mana yang barang lama dan barang baru yang harus tahu. Jadi kita harus tahu kopian nama yang asli harus tahu. Menurut Pak Bambang, kenapa orang senang membeli barang-barang klasik, barang lama itu berapa pelanggan Pak Abang apa Pak pendapatnya? Begitu banyak pelanggan yang baru datang ke sini kok anak-anak muda kebetulan. Malah umurnya sekitar 30-40 tahun tuh kok buru kemarin ya dari Jakarta seneng ngambil radio juga dibeli. Jadi pada seneng karena apa dia juga invest. Makin lama kan barang itu langka otomatis jadi tetap kedepannya mesti tambah mahal lagi. Gitu ya, jam dulu 10 tahun yang lalu masih 2,5 sekarang 4 juta, 4,5 juta. Itu tetap naik karena makin lama makin habis. Pembeli makin banyak, yang penggemar antik, terus barang makin habis.
Jadi dibikin repro gitu loh. Jadi harus ada kejelian ya untuk Iya. mengetahui Benar mana asli yang atau yang repro palsu. dan yang palsu ya Pak ya. Iya. Pak Bambang, sekarang kolektor-kolektor muda itu banyak ya. Tapi mungkin bisa diceritakan Pak, kolektor-kolektor lain yang sering mungkin yang sifatnya sudah kakap gitu. Nah, ya, yang sudah kakap ya salah satunya Pak, saya dengar memang itu dari teman saya sendiri, Pak Hadi Nasir itu memang orang dekatnya, dengan dekat mantan menteri dalam negeri, itu juga dekat sekali. Siapa, Pak Pak? Erlangga Hartarto itu juga dengar dengan Pak Hadi Nasrin. Itu memang penggemar antik kalau dia, terutama keris. Barang keris ya, almari ya, meja itu memang penggemar itu memang kelas kakap. Gitu. Iya. Kelas kakap itu permasalahan Pak Fadlizon, Pak Siapa Pak? Erlangga Fadlizon. Fadlizon. Oh. Itu keris. Terus Pak siapa mantan menteri dalam negeri itu, Cahyokumolo. nah Pak Cahyokumolo itu juga penggemar antik. Oh. Itu karena saya taunya dari Pak Hadi Masrin, itu teman dekat saya. Pak Erlangga Hartarto itu juga sampai. Apa biasanya barang-barang yang dicari Pak? Ya itu yang kuno-kuno, termasuk Misalnya? misalnya perongkas, keris, tombak, itu perongkas terutama, perongkas yang asli-asli benar itu. Terus senang, terus batuan yang asli betul. Jadi karena dia kelas kakap. Mahal Pak ya koleksinya untuk seperti Iya, beli itu ya? karena keris itu harganya yang 1 M juga banyak, lebih pun banyak. Gitu Pak? Per biji, Oh. 1 M lebih, ada banyak. Nah, bisa di Pak ya, membedakan keris yang asli, yang gitu bisa Itu yang ahli kerisnya, kalau saya di bidang keris kurang begitu. ahli keris ya. Ya ahli keris itu. Nggak ada nilainya kalau antik itu karena kepuasan batin. Ya, ya. Jadi gitu. Tapi saya pernah dengar cerita gini Pak. Jadi dulu Pak Hasyim Muzadi almarhum ya, itu pernah saya dengaran di dalam satu ceramahnya itu pernah membeli atau di sebuah tempat itu belanja untuk barang-barang di tempat sebuah barang-barang klasik gitu ya. Ya. Kemudian terjadi dialog. Ternyata Pak Hasyim itu cukup jeli. Iya. Jadi dia tahu mana yang Asli atau yang enggak? asli dan tidak. Nah kebetulan yang jual itu orang Madura. Madura. Ketika Pak Hasyim tahu bahwa yang ditawarin itu bukan barang yang lama, yang nanti komentarnya orang Madura itu ringan saja. Jadi, loh Pak, itu dibiarkan aja nih Lama-lama antik. Karena makin lama. Makin lama kan jadi lama sendiri, barang lama katanya. Jadi lah, itu kan artinya kadang-kadang orang yang tidak tahu bisa tertipu Pak ya memang. Iya betul Pak, tapi itu bahannya itu bahan baru atau enggak? Kan kelihatan barang itu yang asli atau yang repronan, biarpun repro itu sampai 100 tahun pun ya bukan asli Pak, tetap repro gitu. Tapi akan lama juga. Iya akan lama, barang lama betul, tapi kalau antik enggak. Oh gitu Kalau ya. antik itu ada nilai historinya, ada nilai historinya. Nah, histori itu yang Iya. bikin jadi mahal Benar-benar Pak, ya. zaman Belanda atau keraton, kerajaan, zaman Belanda lah. Jadi sekarang banyak yang buat repro atau replika gitu Pak ya. Iya, karena harganya kan nggak terlalu mahal tapi dilihat kan nikmat gitu, indah gitu Pak. Iya, iya. Sahabat sekalian, jadi memang penggemar barang antik, barang klasik itu yang diburu itu ada kepuasan batin yang dicari ya. Tapi tadi memang katanya ada investasi juga Pak ya, punya bernilai investasi Pak ya. Oh bisa, karena apa? Ya, seperti saya dulu kan nggak nyangka bahwa saya itu kolektor, jadi kolektor kan karena ya untung dikit, kadang banyak, kadang-kadang ya tetap untung sih untung. Tapi makin lama kan makin meyakinkan gitu. Kan pembeli juga makin banyak, penggemar antik sekarang anak muda juga banyak. Kan hampir semua rumah itu dibikin model gebyok, joglo, model gebyok itu kan banyak sekali. Jadi kan isinya harus barang-barang yang kuno. Yang ya. Termasuk kafe-kafe itu untuk display kan kursi kuno, radio kuno, jam kuno itu kan untuk display. Gebyok juga. Warung gandrung itu isinya juga kuno semua. Mulai gebyok, kandang kebu yang asli-asli itu kan pelanggan tuh tertarik itu, makannya nyaman di tengah sawah sambil menikmati barang-barang kuno. Melihat aja seneng, apalagi memiliki. Seperti Pak Eko, saling membeli juga memiliki, ya kan puas batinnya. Iya, sering tergoda saya tuh. Kalau lihat barang saya tergoda. Tergoda untuk nambah koleksi atau nambah kolektor. Iya kan, nggak apa-apa kan, uang ada sih buat apa? Buat apa? Karena kalau diinvest
jadi barang kan makin lama kan kita tinggal ambil keuntungannya. Kalau uang kan habis. Ya. Ya, sahabat sekalian, ini perbincangan santai dengan Pak Bambang dan saya dapat pelajaran tadi beberapa hal ya. Ternyata juga tadi tokoh-tokoh yang memiliki atau gemar menyukai barang-barang itu cukup banyak dan memang kepuasan itu yang dicari Pak ya. Sekali lain tadi juga ada nilai investasinya Pak ya. Jadi mungkin kalau sekarang kolektor terus nanti mungkin meninggal bisa jadi warisan bagi anak cucu. Betul Pak. Pak Bambang ini warisannya banyak berarti Pak ya? Apa Pak? Warisan. Oh iya banyak ya, nanti kan makin lama makin banyak nggak tahu nanti. Syukur sebelumnya udah laku. Kan setiap ini kan gantian terus, ini laku, seminggu lagi datang terus. Jadi berputar lah. Gitu berputar. Ya, terima kasih Pak Bambang. Hidangannya ini ada terapi, ada apa nih? Dari Wingko Babat dari Lamongan. Ya. Bino Tosuman. Sahabat sekalian, demikian bincang santai dengan Pak Bambang. Mudah-mudahan bisa mengisi waktu luang kita dan menghibur sahabat sekalian. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya.